Langit malam di atas Arunika berwarna merah gelap, ketika Aditya Pramana mematikan mesin motornya di depan gerbang menara Sentra Arta. Jam menunjukkan pukul 18.47. Itu adalah malam pertamanya sebagai petugas keamanan shift malam. Ia tidak tahu, malam itu akan menjadi awal dari sesuatu yang tidak akan pernah bisa ia lupakan. Aditya menyandang tas kecilnya dan melangkah ke pos keamanan. Di dalam, seorang pria bertubuh besar dengan kumis tipis sedang duduk sambil menatap monitor CCTV yang berderet. Namanya Surya Mahardika, Kepala Keamanan. Shift malam bukan soal berani, ucap Surya tanpa menoleh. Ini soal seberapa lama kamu tahan. Kalau gedung mulai bicara. Aditya tersenyum kaku, ia mengira itu hanya candaan senior. Serah terima tugas berjalan singkat. Pukul 19.30, gedung resmi sepi, lift berhenti beroperasi otomatis. Lampu lobi diredupkan. Hanya tersisa cahaya temaram dan dengung AC sentral. Sunyi, terlalu sunyi. Pukul 20.15, Aditya mulai patroli. Ia memilih tangga darurat daripada lift, langkahnya menggema. Di lantai 4, lorong arsip terasa lebih dingin dibanding lantai lain. Ujung lorong gelap meski lampu menyala. Lalu, suara roda berdecit, perlahan, berirama. Dari ujung lorong muncul seorang pria tua mendorong troli pel. Seragam abu-abu kusam, rambut memutih, wajahnya tenang. Satpam baru? Tanyanya pelan. Saya, Pak. Saya Harun. Tangannya dingin ketika bersalaman. Terlalu dingin. Mereka berjalan bersama menuju tangga darurat. Langkah Aditya menggema. Langkah Harun. Tidak. Tidak ada suara sepatu. Tidak ada suara troli menyentuh marmer. Padahal roda itu terlihat bergerak. Jam 2 pagi cek panel listrik basement. Ucap Harun. Kalau lampu meredup, jangan panik. Memang sering, Pak. Gedung ini tidak suka gelap terlalu lama. Jawaban itu membuat tengkuk Aditya meremang. Pukul 2.13. Lampu lorong basement meredup. Sekejap padam, gelap total. Dalam kegelapan itu, Aditya merasa ada seseorang berdiri tepat di belakangnya. Ia tidak berani menoleh. Tenang saja. Suara Harun terdengar sangat dekat dengan telinganya. Padahal tadi lorong kosong. Lampu menyala kembali, panel listrik stabil. Namun suhu ruangan turun drastis. Uap napas Aditya terlihat jelas. Di ruang mesin yang panas, Harun berdiri diam di depan panel, tanpa menyentuh apapun. Jarum indikator yang semula bergetar perlahan stabil sendiri. Seolah ada tangan tak terlihat yang menahannya. 2 minggu berlalu. Aditya terbiasa berbincang dengan Harun tiap malam. Sampai suatu malam, staf administrasi lembur bernama Nadia Lestari bertanya, "Mas, tadi Mas ngomong sama siapa di lorong?" "Pak Harun, petugas kebersihan." Wajah Nadia memucat. Di gedung ini tidak ada petugas kebersihan malam. Aditya tertawa gugup. "Bercanda ya, Mbak?" Nadia tidak tersenyum. "Pak Harun meninggal 9 tahun lalu." Rapat bulanan keamanan. Aditya memberanikan diri bertanya pada Surya. "Kenapa Pak Harun gak pernah ikut rapat?" Ruangan langsung hening. Surya membuka laptopnya. Sebuah foto lama muncul. Pria berseragam abu-abu berdiri di depan lobi, memegang sapu. Wajah itu sama persis. "Itu Harun Santoso," kata Surya pelan. "Dia meninggal tertimpa rangka besi saat kerusuhan 2017 di basement." Aditya merasa dunia berputar. "Tapi, dia bantu saya tiap malam." Tak ada yang menjawab. Surya menceritakan kejadian malam itu. Massa mengepung gedung. Beberapa karyawan terjebak. Harun memandu mereka melalui pintu rolling door kecil di basement. Setelah semua selamat, ia kembali untuk menutup pintu baja manual agar massa tak masuk. Rangka plafon tua runtuh, menimpa tubuhnya. Ia ditemukan keesokan pagi, masih memegang tuas pintu, seolah tidak mau melepasnya. Malam berikutnya, Aditya menemui Harun di lorong arsip. "Bapak sudah meninggalkan?" Harun tersenyum, tidak menjawab. Lampu senter Aditya menyorot lantai. Tidak ada bayangan. Troli tidak memantul di marmer. Bayangan di dinding tetap diam,
Meski Harun bergerak, Aditya mundur selangkah. Tidak semua penjaga bernapas, bisik Harun. Lalu lampu lorong mati. Ketika menyala kembali, Harun hilang. Alarm kebakaran berbunyi keras. Aditya berlari ke basement. Sebelum ia sampai, suara berat terdengar di kegelapan. Sensor kiri. Ia membersihkan debu di sensor. Alarm berhenti. Tapi saat berbalik, ia melihat sesuatu di sudut basement. Di depan rolling door tua, bayangan manusia berdiri terjepit rangka besi yang tak terlihat. Darah mengalir dari kepalanya. Namun wajahnya tetap tersenyum. Lampu berkedip. Bayangan itu hilang. Suatu malam, Aditya hampir tertidur saat jaga. Tiba-tiba, suara tepat di belakang telinganya. Jangan lengah. Ia terlonjak. Lorong kosong. Namun di kaca jendela, refleksinya tidak sendirian. Ada sosok berdiri di belakangnya. Wajah pucat, mata cekung, seragam abu-abu berlumur debu. Harun. Tapi kali ini wajahnya tidak tenang. Matanya kosong. Mulutnya bergerak tanpa suara. Lampu padam. Gelap total. Dalam gelap itu terdengar suara logam berat diseret. Dan suara napas. Bukan satu. Banyak. Beberapa hari kemudian, gangguan makin sering. Lift bergerak sendiri. CCTV memperlihatkan sosok berdiri di lorong lalu menghilang. Suara troli terdengar di semua lantai sekaligus. Suatu malam, Surya tidak datang kerja. Katanya sakit. Namun CCTV memperlihatkan Surya masuk gedung pukul 1.12. Tidak pernah keluar. Aditya melihat rekaman itu sendiri. Di layar, Surya berdiri di depan rolling door basement. Berbicara dengan seseorang yang tidak terlihat. Lalu lampu mati, rekaman berhenti. Surya tak pernah ditemukan. Aditya akhirnya membuka arsip lama. Ia menemukan laporan internal. Harun tidak tertimpa rangka secara tak sengaja. Rolling door sebenarnya macet. Seseorang dari manajemen memaksa Harun menutupnya demi melindungi ruang server bernilai miliaran. Struktur tua tak kuat. Harun dikorbankan. Gedung diselamatkan. Nama perusahaan tetap bersih. Tidak pernah ada penghargaan. Tidak pernah ada penyelidikan. Sejak malam itu, gedung tidak pernah benar-benar tenang. Pukul 2. Lampu basement padam total. Bukan redup. Bukan berkedip. Gelap pekat. Aditya berdiri di depan rolling door. Pak, saya tahu semuanya. Hening. Lalu suara besi bergeser. Perlahan, rolling door terangkat beberapa sentimeter. Dari celah gelap, tangan pucat keluar, mencengkeram pergelangan Aditya. Dingin seperti mayat. Gantikan aku. Suara itu bukan lagi suara lembut. Itu suara berat, patah, marah. Lampu menyala. Tangan itu hilang. Namun di lantai, ada bekas sidik tangan berdarah di seragam Aditya. Seminggu kemudian, petugas keamanan baru datang. Namanya Fikri. Ia mendengar suara troli di lantai 4. Seorang pria berdiri di ujung lorong. Seragam satpam, wajah pucat. Satpam baru? Tanyanya pelan. Saya Aditya. Di belakangnya, troli pel berdiri. Dan di dinding, ada dua bayangan. Satu memegang senter. Satu memegang sapu. Menara Sentra Arta tidak pernah kekurangan penjaga. Karena siapapun yang tahu terlalu banyak, tidak pernah benar-benar keluar.